Halo Sobat Taima, apa kabar nih penonton setia dari channel YouTube HMA Ukrida? Sebelum aku ingin berbagi ilmu ke Sobat Taima, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Namaku David Kurniawan. Sobat Taima bisa panggil aku David. Aku dari angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing ilmu nih terkait apa itu perpajakan, mulai dari definisinya, terus sistem pemungutan pajaknya, jenis-jenis pajak, dan buat apa sih kita bayar pajak. Sobat Tema bisa langsung disimak aja ya penjelasan video ini, mulai dari sub pertama yang mau aku bawain, yaitu tentang definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, kita bedah satu-satu nih buat definisi yang pertama. Teman-teman Sobat Tema boleh di-highlight dulu kata kepada negara. Maksudnya di sini adalah wajib pajak yang membayarkan pajak itu diberikan dan disetorkan langsung ke kas negara, bukan kepada petugas pajak. Karena masih banyak orang di luar sana yang masih salah dalam persepsi ini, bahwa mereka berpikir ketika kita hendak membayarkan pajak, itu kita berikan kepada petugas pajak, alasannya karena mereka tidak mau pusing untuk urusan pajak. Padahal seharusnya itu kita langsung setor ke kas negara. Kemudian kalimat yang boleh teman-teman coba saya highlight yaitu orang pribadi atau badan. Tadi aku sempat menyebut kata wajib pajak. Yang dimaksud di sini adalah di Indonesia wajib pajak adalah subjek dari adanya tindakan pemungutan pajak, baik itu merupakan orang pribadi yang memiliki NPWP atau badan yang berbentuk perusahaan, CV atau firma. Kata selanjutnya adalah memaksa. Maksudnya di sini adalah semua wajib pajak wajib hukumnya untuk melaporkan dan menyetorkan pajak karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perpajakan di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya, uh, boleh teman-teman sobat Taimah Halat kata tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Maksudnya di sini adalah uang yang wajib pajak berikan dan disetorkan melalui kas negara itu tidak secara langsung kita terima dampaknya. Contohnya, uang pajak yang kita setorkan itu digunakan untuk pembangunan jalan tol atau rumah sakit. Seperti teman-teman Sobat HMA tahu bahwa pembangunan tol dan rumah sakit itu tidak semata-mata langsung kita terima. Ada proses di dalamnya, tapi pada akhirnya juga kita akan menikmati hasil uang pajak yang kita setorkan, dan uang yang kita setorkan pajak itu digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia seperti yang sudah tadi saya sebutkan sebagai uh, dana untuk pembangunan jalan tol atau peningkatan pelayanan rumah sakit. Lanjut kita ke subbab selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi pajak, di mana di sini ada 4 fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan atau budgeter. Fungsi penerimaan maksudnya di sini harus kita akui bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. Maka dari itu, di sini pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulator. Maksudnya, pajak itu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPNBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya. Terkait dengan itu, untuk mendisiplinkan masyarakat, seperti yang kita tahu bahwa orang-orang yang sanggup membeli barang-barang mewah, ya harus juga siap untuk memberikan pajak yang lebih besar. Next, selanjutnya yaitu fungsi redistribusi, di mana dalam fungsi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Yang keempat ada fungsi demokrasi.
Fungsi demokrasi ini juga bisa dibilang fungsi gotong royong, di mana pajak dalam fungsi demokrasi ini merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Sebab selanjutnya yaitu terkait dengan sistem pemungutan pajak, di mana ada 3 klasifikasi sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama ada Official Assessment System, di mana pengertiannya itu adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua ada Self-Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, withholding system, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan juga, tapi untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, Sobat Aima yang perlu tahu, di Indonesia ada salah satu pajak yang namanya pajak penghasilan. Nah, di mana pajak penghasilan ini, sistem pemungutan pajaknya itu menggunakan poin yang nomor 2, yaitu self-assessment system. Self-assessment system ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dari penerapan sistem ini adalah pemungutan pajak bisa berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan perhitungan pajak mereka secara mandiri. Tetapi kekurangannya, terutama bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, bisa memicu tindakan kecurangan. Karena seperti yang kita tahu yang dibahas sebelumnya, bisa saja orang tidak mau repot, jadi mereka hanya bayar pajak kepada petugas pajaknya, bukan kepada langsung ke kas negara. Sebab selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis pajak, di mana di sini dibedakan menjadi 3 jenis kelompok, yaitu ada 1 golongan, yang kedua sifat, yang ketiga pemungutnya. Yang pertama golongan. Golongan itu juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada pajak langsung, di mana golongan pajak yang harus secara langsung dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya itu ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak tidak langsung. Definisinya adalah golongan pajak yang pemungutannya dibebankan ke pihak lain dan yang bertanggung jawab adalah pihak lainnya, yaitu contohnya ada PPN dan PPNBM. Yang kedua, jenis pajak berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2 juga, yaitu ada 1 pajak subjektif, adalah pungutan yang berasal dari orang pribadi yang memiliki NPWP. Contohnya itu adalah PPh. Yang kedua, pajak objektif. Pungutan berdasarkan yang dilihatnya itu tentang objeknya. Contohnya itu kendaraannya, bendanya, atau keadaannya. Contohnya itu PPN, PBB, atau PPNBM. Yang ketiga, berdasarkan pemungutnya. Dibedakan juga menjadi 2, yaitu yang pertama pajak pusat, di mana pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dengan maksud dan tujuan untuk digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya ada PPh, PPN, dan PPNBM. Yang kedua, pajak daerah, di mana pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan maksud dan tujuan untuk digunakan membiayai masyarakat di daerah tersebut untuk pemakmuran daerah tersebut. Dibedakan juga menjadi 2 tingkatan, yaitu ada pajak daerah tingkat provinsi, contoh pajaknya ada pajak kendaraan bermotor atau pajak rokok, dan tingkat kabupaten atau kota, itu contohnya ada pajak hotel, restoran, dan reklame. Oke, langsung aja, dari tadi kan udah aku jelasin terkait dengan definisi pajak, sistem pemungutan pajaknya, terus ada jenis-jenis pajaknya. Sekarang langsung aja kita latihan. Ini contoh kasus terkait dengan pajak penghasilan. Nanti untuk materinya itu terkait dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Terus satu lagi adalah adalah penghasilan kena pajak, bisa disingkat PKP. Soal pertama,
Bapak Jono bekerja di PT CBA dari tahun 2021 bulan Desember. Hitunglah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Bapak Jono untuk tahun 2022. Oke, kita analisis soalnya ya. Saudara Jono bekerja di PT CBA dari tahun 2021 bulan Desember. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Bapak Jono ini statusnya tidak kawin, tidak memiliki tanggungan. Jadi Bapak Jono ini masuk dalam golongan tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan atau dengan kode TK-0 dengan PTKP sebesar 54 juta. Oke, ini untuk soal satu lanjutan. Jadi soal sebelumnya ini langsung berkaitan dengan soal yang sekarang. Jono bekerja di PT CBA dari tahun 2021 bulan Desember dengan penghasilan 100 juta. Ternyata Jono sudah menikah pada tahun 2021 bulan Januari dan sudah memiliki anak yang lahir pada bulan November 2021. Hitunglah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Bapak Jono untuk tahun 2022 dan penghasilan kena pajak atau PTKP untuk tahun 2022. Langsung aja kita analisis di mana Bapak Jono ini bekerja. Berarti Bapak Jono wajib membayarkan wajib pajak orang pribadi, sudah menikah, dan memiliki satu anak yang lahir di bulan November 2021. Dapat disimpulkan bahwa Bapak Jono ini untuk PTKP-nya dengan kode K-1-1 atau PTKP-nya senilai 63 juta. Di situ bisa teman-teman sobat Taima lihat bahwa wajib pajak orang pribadi itu 54 juta, ditambah status kawinnya 4,5 juta, dan ditambah satu tanggungan anaknya senilai 4,5 juta. Jika ditotalkan semuanya menjadi 63 juta. Dan untuk PKP-nya adalah, kan tadi sudah diketahui di dalam soal bahwa penghasilan selama setahun Bapak Jono yaitu 100 juta. Maka 100 jutanya ini akan kita kurangkan dengan PTKP yang sudah kita hitung tadi, yaitu senilai 63 juta. Maka untuk PKP Bapak Jono di tahun 2022 adalah sebesar 37 juta. Oke, dan tadi kita sudah belajar pajak. Sekarang kita poin subbab terakhir ini, buat apa sih kita bayar pajak? Dari tadi sudah saya juga sebutkan bahwa pajak memang merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek-proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, itu semua dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Oke deh, sekian sharing ilmu singkat aja dari aku. Kalau sobat Taima ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja ditulis di kolom chat. Siapa tahu nanti kita bisa saling diskusi di kolom chat. Terus kalau teman-teman sobat Taima mau share video ini, boleh banget ya, biar orang-orang di sekeliling kita juga makin paham nih tentang apa itu pajak. Thank you teman-teman sobat Taima, sampai jumpa di video selanjutnya.